proses dia dari pas sebelum positif dan sesudah positif, habis itu negatif lagi, bener nggak sih? Kabarin sama temen aku kena COVID, tapi dia jadi menyalahkan temannya lagi. Nah, karena yang waktu kita di pos itu kebetulan dia itu kayak berondong-berondong polisi gitu. Nah, abis itu dikurung lah dalam satu ruangan yang memang kumuh dan aduh, enggak banget deh. Selama hari ke-14, tiba-tiba aku sesak napas. Tolong banget ini, soalnya ini memang darurat banget gitu kan, darurat banget gitu. Aku takutnya kalau lebih dari itu udah bye aja gitu, Udah wassalam. udah wassalam gitu. Bye. Karena yang memang udah nggak bisa napas banget. Tapi lu ada riwayat asma? Nggak ada, aku nggak ada penyakit apa-apa. Penyakit dalam gitu? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Nah udah gitu dijemput lah gitu kan. Nah udah gitu di semua RT kayak gitu datang kan gitu. Karena kan aku juga awalnya nggak laporan kalau aku sedang isolasi di rumah. Memang harusnya laporan. Harusnya Tapi kalau laporan. kamu laporan, pasti kamu langsung diarahin ke Wisma. Iya, pasti langsung gitu. Kenapa nggak laporan? Karena waktu itu kayak kita kena COVID itu benar-benar kita kayak punya aib tuh bener. Kita takut. Cuman iya, kalau COVID kayak kena aib. Cuman kan di sisi lain, lu harus ngomong biar lu langsung Iya. ditanganin gitu kan. Iya, karena awalnya itu Daripada ntar nyebar kemana-mana gitu loh. karena awalnya kita banyak takut, kita udah pikiran negatif kayak antar pasti bakal diinin orang. Benar banget waktu itu ya. Nah, habis itu dibawalah ke rumah sakit karena waktu itu aku tensinya udah rendah, segalanya udah rendah kan. Dibawalah ke, karena nggak mungkin dibawa ke Wisma Atlet karena Wisma Atlet itu hanya untuk isolasi, bukan untuk perawatan. Untuk Iya. isolasi bukan untuk perawatan. Iya, maksudnya gini, Wisma Atlet itu bukan untuk perawatan, tapi isolasi. Gitu. Jadi di sana tuh ada yang OTG, jadi ada tower-towernya beda-beda kan. Jadi bukan Wisma. Oh, Wisma. Wisma. Kalau maksudnya kalau kita udah Tadi parah, kamu dijemput dibawa ke rumah sakit mana? Oke, kamu langsung udah gitu, dirawat. belum. Jadi pas itu karena aku nggak ada rujukan, nggak ada apa-apa, jadi aku diterlantarkan dulu. Terus Karena waktu itu kan aku datangnya pagi-pagi jam 4, nggak ada dokter. Karena nggak ada dokter paru waktu itu. Dokter paru udah gitu diteleponin, barulah datang dokter parunya sekitar jam 5 apa setengah 6 Tapi baru. nggak ditelantarin banget kan, maksudnya lu tetap di posisi di ranjang. Iya, di ranjang Gitu gitu kan, diturunin. Soalnya dari orang-orang nanti mikirnya lu ditelantarin, lu suruh duduk di jongkok di pojokan di lantai. Enggak, Ditelantarin enggak. Jadi ditelantarin menurut Erin itu tetap tidur di kasur di perawatan, cuman belum karena dapat medis. belum ada hasil swab yang keluar, jadi dia menunggu dulu. Iya. Nah habis Terus? itu jam 6 baru masuk IGD, di swab lagi dan hasilnya positif. Positif, barulah dirawat di rumah sakit. Berapa lama? 2 minggu. Itu yang bener-bener yang parah-parahnya. Parah-parahnya. Waktu itu gua ngeliat story lu yang bener-bener yang parah-parah Iya, yang nangis-nangis gitu. Iya, sampai udah mikir di situ, aduh kayaknya gue kalau misalkan di situ gue berdoa, ya Tuhan kalau misalkan umur gue sampai di sini nggak apa-apa gitu. Tapi ingat lagi tuh kayak ada Saking lu ngerasainnya payah banget. Iya, saking parahnya. Terus orang-orang bilang kan, aduh kok ada yang aneh sih gitu, jangan-jangan ini ada penyakit. Terus udah gitu dokter ambil darah, scan paru, kayak toraks kayak gitu, macam-macam, dan hasilnya memang baik-baik aja. Semuanya baik-baik Semuanya aja. baik-baik cuma kena aja. COVID. Cuman karena waktu itu si virusnya itu masuk ke dalam paru-paru dan menarik oksigen yang ada di dalam paru-paru, akhirnya paru-parunya kering. Itu kenapa yang menyebabkan kita gagal napas. Berarti di rumah sakit lu waktu dirawat itu nggak ada kegiatan apa-apa selain makan, Bed tidur, rest. minum obat. Makan, tidur, minum obat. Iya. Terus ya Betul. live. Iya. 24 jam seperti itu. Ya, si Erin ini sempat live di Instagramnya, bahkan di TikToknya juga sempat dia bikin TikTok ya. Dia tuh kasih tahu kalau COVID itu benar-benar ada. Iya. Ya, jadi jangan aneh-aneh kayak gitu. Jadi Di kenapa rumah sakit tadi berapa hari? 2 minggu? 2 minggu di rumah sakit. Di rumah 2 minggu, di Iya. rumah sakit 2 minggu. Habis 2 minggu itu Ya, itu kan dari perjuangan yang paling menyakitkan itu sebenarnya di rumah sakit. yang kamu rasain apa? Tetap lebih parah lagi. Lebih parah, itu lebih parah karena kita udah nggak bisa napas di situ kan, harus pakai oksigen 2 minggu yang sampai keluar Ventilator darah gitu. Iya, harus keluar Darah dari mana? dari hidung. Oh.
dari hidung, dari tenggorokan gitu. Yang benar-benar gimana, hidup dan mati Harus itu keluar darah apa emang nggak sengaja memang keluar darah, memang keluar darah. Saking panasnya? Nggak panas. Jadi demamnya itu cuma di awal aja dulu gitu. Pas awal-awal kena itu langsung demam. Pas di rumah sakit berarti kamu udah nggak demam? Udah nggak Yang kamu demam. rasain apa? Yang aku rasain pusing masih sesak napas, terus nggak bisa tidur sih ya. Nah udah gitu kayak panik, yang paling gitu tuh karena COVID ini tuh jadi bisa bikin pasien stres. Ada efek stresnya gitu. Karena obat atau karena? Bukan, karena memang virusnya virusnya itu bisa membuat orang yang terkena itu bisa stres. mungkin karena stresnya dia tuh karena COVID itu banyak yang mati, Rin. Iya, Jadi dia, iya. aduh gua kena COVID, ntar gua mati juga gitu, Rin. Jadi dia stres. Iya, panik, bener nggak? stres. Kan banyak juga kan yang pasien yang bunuh diri gara-gara itu stres. Memang dokternya bilang juga. Padahal dia pasti ada kesempatan buat sembuh ya. Iya, kalau memang kita mau fight, memang kita bisa sembuh gitu. Kecuali ya even kita punya penyakit bawaan tapi kita masih bisa disembuhkan. Oke, dari rumah sakit persahabatan tadi yang dilalui dengan parah-parahnya kamu di situ selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kamu baru Ke Wisma Atlet diarahin dirujuk. karena udah membaik. Nah, day by day aku membaik di persahabatan. Udah gitu lepas infus karena selama 2 minggu itu infusan tuh terus berjalan. dirujuk ke iya, rumah sakit. ke rumah sakit, ke Wisma Atlet ya. Nah, terus Nah, di sana Wisma tuh Atlet iya, di sana langsung diterima kamu tanpa tolak-tolak lagi. enggak langsung diterima. Kamu nggak bilang gitu sama petugas di Wisma Atlet, "Hai, Mas, gua yang lu tolak." Gitu. Jadi ceritanya tuh sebelum ke di Wisma Atlet itu udah terkenal. Jadi di Wisma Atlet udah aku dikenal. jadi Kenapa udah dikenal ya? ya, jadi pas awal yang gara-gara di pos itu tuh jadi Dikejar, dikira Pak ini pasien kabur. bukan, jadi udah ada yang punya nomor aku terus kayak sering lihat-lihat aku gitu kan. Karena kamu sering share ya di Instastory. Sering gitu. Jadi pas Mbak ini nih kok balik lagi. Udah jadi artis dadakan tuh ya. Di sana jadi artis dadakan, ketuanya gitulah. Oke. Nah, abis jadi itu di saat Wisma Atlet ada geng-gengan. iya, ada geng-gengan di situ. Pokoknya sebenarnya kalau di Wisma Atlet itu kita have fun sih ya, enjoy di sana. Kalau ibaratnya kita betah di sana. Karena udah melewati masa kritisnya. Masa kritisnya udah dilewatin gitu. Sekarang gue pengen nanyain ke lu. Pas lu diterima di Wisma Atlet, kondisi Wisma Atlet seperti apa? Di Berapa Wisma orang di kamar kah? Atau kayak gimana kah kamarnya? Iya. Rame-rame kayak yang di kamu di rumah sakit persahabatan atau gimana? Oh, jadi kalau di Wisma Atlet itu karena dia itu basicnya apartemen ya. Basicnya apartemen. Jadi pas kita waktu itu kebetulan waktu pas aku datang itu mungkin ada kali 1.000 orang. Pasien COVID yang baru datang. Yang baru datang Iya. naik bus. Aku tuh naik di sekolah, tau nggak? Di sekolah tuh sampai tiap menit ambulan dan bis sekolah itu yang penuh kayak kita bawa anak sekolah. Bukan ambulan lagi, tapi pasien COVID di bis itu. Kamu nggak naik bus? Nggak, aku naik ambulan. Itu juga aku 3 orang. 3 orang. Udah gitu aku datang ke sana tuh sekitar jam 11 pagi. Itu tetangga aku. Dapat kamar besoknya lagi. Bentar ya, gue potong. Kan di berita-berita ini sampai di Wisma Atlet ya. Berita-berita itu ada kabar kalau ada seseorang yang mau bayar, misalnya gue tawarin lu 15 juta lu jadi pasien COVID, positif COVID, padahal lu nggak positif gitu. Ada nggak? Ada dengar nggak? Aku sih selama aku sih dengar, masa hoax itu kan, maksudnya Itu kayak hoax apa beneran? hoax. Cuma di berita ada yang ngomong nih. Jangankan Ada yang nggak yang masuk ke Wisma Atlet gitu? nggak ada, itu orang nggak mau cari mati. Ngapain juga kita datang ke Wisma Atlet yang memang sengaja untuk dibayar, takut. Kita baru lihat ambulan aja tuh takut. Karena ambulan saking banyaknya, ngapain sih ibaratnya kita dibayar? Kalau misalkan gini ya, kecuali ya gini, kita dibayar jadi pasien COVID tapi kita di rumah aja, itu mungkin ya. Tapi selama aku di Wisma Atlet memang kadang aku kesel juga kan, orang yang ngomong ala ini dibayar atau settingan. Sampai mereka pun lihat kadang aku yang parah pun pasti bilang settingan. Netizen bilang aku settingan. Dibayar katanya 15 juta. Terus ada yang bilang, Lu dibayar nggak? Dibayar, bisa beli mobil, rumah. Oke, lanjut lagi di Wisma Atlet. Kegiatan di Wisma Atlet ngapain aja? Jadi kegiatan di Wisma Atlet itu dari bangun tidur? Jadi enggak, jadi kita itu ada pembagian tower. Oke.
tower 4 dan tower 5 itu untuk orang yang OTG tanpa gejala. Oke. Jadi Oh, berarti dipisahkan. ada dipisah-pisahin ya. Jadi ada 7 tower, di Wisma Atlet itu ada 7 tower. Jadi tower 6 dan 7 itu untuk Kamu ini termasuk pasiennya OTG atau Ya, yang pemulihan? bukan, masih ada gejala waktu itu, masih sesak napas juga gitu. Berarti Jadi enggak, maksud aku pasien dalam masa pemulihan. Iya, pemulihan gitu. Pemulihan, Aku, beda dengan OTG toh. Iya. Oh, Jadi terus? 6 aku di sana dikasih tower 6. Tower 6 gitu. Jadi kalau tower 4 dan 5 itu kita nggak dikasih obat, cuma vitamin. Kamu tidur. kasih obat? Kasih. Kasih obat. Di tower 4 dan 5 itu kasih vitamin, makan yang cukup, tidur, udah. Satu kamar berapa orang? Satu kamar itu 2 orang. 2 orang. Berarti memang kayak apartemen ya? Itu memang apartemen gitu. Oh enggak, Ada- kan bisa apartemen ya oke lah, biasa diisi bisa 3 orang. gitu. 2 orang. Iya. Nah, Private jadi ada banget berarti. private banget. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Semua fasilitas bagus lah. lengkap Obatnya banget. Obatnya itu jadi sehari berapa kali? sehari itu kita minum 3 kali dan kayak ada obat oseltamivir, chloroquine. Jadi itu obat Tanpa diinfus ya kalau Tanpa di diinfus. Wisma Atlet. Gue mau nanyain waktu lu di rumah sakit biaya bayar nggak? Nah, jadi aku bukan orang Jakarta nih gitu. Aku ID-nya di Bandung. Mhm. Nah, pas awal itu aku juga mikir ini bayar nggak ya? Nah, habis itu ditanyain lah sama adminnya kayak asuransi kayak gitu ya kan. Nah, udah gitu kita ada masuk admin, ada biaya administrasi. Oh ya udah gitu. Berarti aku di situ udah mikir, oh, berarti aku bakal keluarin uang banyak nih untuk perawatan di sini gitu. Karena aku juga nggak tahu waktu itu untuk khusus untuk COVID apa bukan gitu. Yang penting waktu itu yaudah kemana aja lah gitu. Yang penting dapat perawatan. Yang penting dapat perawatan gitu. Jadi bayar nggak ini? Waktu itu bayar, Bayar. tapi di pas hari ke-2 itu dikembalikan lagi. Oh awalnya bayar tapi hari kedua dikembalikan lagi sampai 2 minggu kamu. Dan itu gratis. Berarti banget. benar-benar gratis, Gratis ya? itu udah ditanggung Kemenkes ya. Sama pemerintah. Iya, pemerintah. Oh, jadi Bertanggung. jangan takut buat teman-teman semua yang ada di rumah kalau kamu positif COVID nggak bayar, say. Mungkin bayar di awal mungkin lagi itu untuk administrasi aja, untuk uangnya dikembalikan. Untuk dikembalikan. Habis itu balik lagi ke Wisma Atlet. Iya. Obatnya bayar nggak? Enggak, semua itu gratis. Kita tuh mendapatkan perawatan yang memang kayak aku say thank you banget buat pemerintah Indonesia yang memang memperlakukan pasien COVID itu dengan sebaik-baiknya. Jadi berita yang kalau ada berita yang menyatakan pemerintah tuh menelantarkan pasien COVID itu salah. Enggak, itu salah besar banget karena yang aku alamin pun itu kayak ibaratnya aduh ini pemerintah harus mengeluarkan berapa duit nih buat biaya COVID karena memang obat COVID-nya itu pun mahal. Obat COVID-nya mahal dan ibaratnya sehari aja misalkan satu orang tuh 3 kali terus ada bermacam-macam obat sehari itu vitamin, makan kita 3 kali sehari yang 4 sehat 5 sempurna banget gitu kan, tempat tinggal apa semua kebutuhan pasien itu dicukupi sama Mandi air panas dingin bisa? iya AC ada? ada Kegiatannya pokoknya bangun full service deh. Kegiatan dari bangun tidur di Wisma Atlet? Jadi bangun tidur itu kita ada waktu kita jogging buat Emang udah digedor-gedor, woi bangun jogging gitu? enggak, kita kesadaran Tetap sendiri kita kesadaran sendiri aja Kesadaran Nah, diri sendiri. kita kesadaran sendiri. Nah kan kita kan ada grup tuh, ada Tapi grup kalau mau tidur nggak apa-apa? tidur boleh aja gitu. Nggak ngikutin keluar nggak iya apa-apa? boleh gitu. Tapi kan kita lihat dari atas pun dilihat ke bawah gitu kan, aduh ini banyak orang Rame, jadi pengen jadi tuh. pengen gitu. Oh. Terus ketemu teman-teman baru di sana, saling sharing gitu. Tukeran konten Ah, ya kan? iya, kayak main TikTok bareng tuh di sana sama TikTok ya lah ya. Di sana tuh TikTok kayaknya semua pasien tuh main TikTok dan terkenal. Oke, di Wisma Atlet kegiatannya dari bangun tidur kayak gitu terus Iya, sampai jogging. siang Iya, sampai siang kayak makannya di tempat makan lebar gitu. enggak, jadi kita itu ada dianterin? pembagian setiap lantai. Jadi itu ada sampai lantai berapa? 30 atau berapa gitu. Dianterin makanannya. Jadi setiap lantai itu udah ada ruang perawat gitu kan, kayak ruang perawat brothernya gitu. Itu udah ada obat, makanan tuh udah kita tinggal ambil. Oh kamu ngambil sendiri tapi ada kayak posnya gitu Iya. ya. Berarti mandiri memang. Iya, memang mandiri. Nah, Obat terus 1 hari 3 kali. iya, obat 3 kali sehari. Nah, terus abis itu kita memang pemeriksaan itu memang pemeriksaan yang bagus banget, baik banget. Swab, kita swab di sana.
darah, terus ronsen, semuanya tuh memang bagus banget. Udah nih, selama kamu di apa namanya positif COVID, kamu swab berapa kali? Aku 7 kali. 7 kali selama positif itu. 7 Dan- kali swab baru dinyatakan negatif. Belum. Yang jadi ke-7 baru negatif. ke-8 baru negatif. Kalau 8 baru negatif itu selama berapa kali? 2 minggu sekali kah? Enggak, jadi kadang ada yang 4 hari sekali, ada yang jadi nggak tentu gitu kan. Tapi yang ke-8 tuh baru dinyatakan negatif. Yang ke-8 itu negatif. Jadi pas itu kan aku sering bawa kayak rapid test kan, aku sampai beli kayaknya aku udah 10 hari nih di Wisma Atlet, kayaknya udah negatif gitu. Soalnya udah enak lah, udah nggak berasa apa-apa. Pas aku di rapid